Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Yesi Anggreni, Ketua Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Bukit Sentul Bogor, akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur di tengah-tengah hidup ini terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam semua pergumulan dan tantangan. Kami tetap bisa melewatinya karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Di Minggu Prapaskah ini, kami pun sungguh mengimani bahwa Engkau adalah Allah kami yang selalu akan beserta dengan kami dan terus menuntun hidup kami agar hidup kami senantiasa menjalani, mentaati semua yang akan kami lakukan seturut dengan perintah Tuhan. Tuntunlah kami ya Allah dalam pembacaan dan merenungkan firman-Mu ini. Berkati, perbaharui hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 hingga 40 yang menyatakan seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, malam ini kita mendengarkan laporan dari Yohanes yang disebut Boanerges. Apa artinya Boanerges? Boanerges adalah nama yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes, yang artinya anak-anak guru, sons of thunder. Kata Boanerges berasal dari bahasa Aramik yang memiliki akar kata bahasa Ibrani, yaitu ben, yang berarti anak-anak, dan reges atau guru, yang artinya anak-anak guntur. Dalam Markus pasal 3 ayat 17, Yesus menyebut Yohanes dan Yakobus karena mereka memiliki temperamen sedemikian rupa sehingga mereka akan bersedia jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya atau untuk menurunkan guntur kepada siapapun yang mereka anggap sebagai penentang tujuan Tuhan mereka. Dalam Lukas 9 kita diberitahu
bahwa Yesus dan murid-muridnya telah merencanakan untuk melewati sebuah desa orang Samaria untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang Samaria di desa itu tidak mengizinkan mereka. Dan ketika Yakobus dan Yohanes melihat ini, mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau ingin kami memerintahkan api turun dari surga dan menghanguskannya seperti yang dilakukan Elia?" Tetapi Yesus berbalik dan menegur mereka dan berkata, "Kamu tidak tahu roh macam apa kamu ini. Karena Anak Manusia datang bukan untuk menghancurkan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka." Lukas pasal 9 ayat 54 hingga 55. Kemudian dalam sejarah gereja, Yohanes akhirnya dikenal sebagai Rasul Kasih. Bapak, Ibu, Saudara, butuh waktu dan banyak sentuhan di hatinya sebelum dia layak menyandang gelar sebagai Rasul Kasih. Dia menulis banyak tulisan-tulisan yang mencerminkan arti pentingnya manusia hidup dalam kasih dan menjadi pelaku-pelaku kasih. Bapak Ibu, jadi tidak terlalu mengejutkan ketika membaca dalam perikop yang baru saja kita sama-sama dengarkan. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang yang tidak mengikuti kita mengusir setan demi namamu, dan kami melarangnya karena ia bukan pengikut kita, ia bukan kelompok kita." Yohanes, salah satu putra guntur, bisa melakukan lebih dari sekadar melarang orang itu. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan, Yohanes tidak mengatakan bahwa orang yang mereka lihat ini yang sedang berusaha untuk mengusir setan, orang ini memperlihatkan bahwa tidak hanya sekali yang dilakukan, tetapi orang ini benar-benar melakukan banyak perbuatan-perbuatan mujizat dalam bentuk jamak dengan menggunakan nama Yesus. Dan orang ini dilarang melakukan mujizat dalam nama Yesus karena dianggap tidak mengenal Yesus secara pribadi, tidak memiliki kedekatan bersama Yesus seperti yang dimiliki oleh ke-12 rasul. Orang ini tidak berada di lingkaran dalam tempat mereka berada. Dan kita tidak diberitahu bagaimana orang ini bisa melakukan apa yang dilihat oleh Yohanes dan yang lain. Tetapi rupanya siapapun dia tahu bahwa Yesus memiliki otoritas atas roh-roh jahat. Mungkin orang yang dilarang ini telah melihat dari jauh saat Yesus mengusir setan, atau mungkin dia hanya mendengarnya dari laporan orang lain. Bagaimanapun, karena keyakinan yang tulis bahwa Yesus memiliki otoritas atas roh-roh jahat, dan karena tergerak oleh belas kasihan yang mendalam bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, orang ini berkeliling dengan benar-benar mengusir roh-roh jahat dari orang-orang dengan menggunakan dalam nama Yesus. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana reaksi Yohanes tentang apa yang dilakukan orang ini. Yohanes sangat percaya bahwa orang ini harus dilarang melakukan mujizat mengusir setan dalam nama Yesus. Ketika orang itu sedang dalam proses mengusir setan dari orang-orang dengan menggunakan nama Yesus, Yohanes dan beberapa yang lain datang dan menyuruh berhenti. Dan Yohanes memberikan alasannya menghentikan orang ini seperti yang dia katakan sendiri, karena dia bukan pengikut kita. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Yohanes. Dia tidak mengatakan kami melarangnya karena dia tidak mengikutimu Tuhan. Sebaliknya dia berkata, kami melarangnya karena dia tidak mengikuti kita. Dia mengusir setan atas namamu Tuhan, tetapi dia bukan bagian dari kelompok kami. Dia tidak berada di lingkaran dalam kita. Dia tidak mengikuti kita. Yesus berupaya, Bapak Ibu. Inilah reaksi Yesus.
Yesus berupaya untuk menolong murid-muridnya mengenali bahaya eksklusivitas dalam kelompok. Dengan alasan menjaga nama baik Yesus dan melawan siapapun yang tidak memenuhi syarat, Yesus memberikan peringatan kepada Yohanes yang saat itu sedang bersemangat untuk melakukan tindakan memisah-misahkan dan membeda-bedakan orang yang sedang melakukan perbuatan baik dengan menggunakan nama Yesus. Dalam bacaan sebelumnya, Markus 9 ayat 33 hingga 37, kita melihat kesombongan para murid ketika mereka mendiskusikan di antara mereka sendiri siapa yang terbesar. Keributan para murid yang berebutan status dan posisi ini membuat Yesus mengajar mereka tentang pentingnya kerendahan hati, bahwa yang terbesar dari semuanya adalah pelayan. Dalam Markus 9 ayat 38 hingga 41, kita menyadari bahwa kebanggaan para murid terus disingkapkan. Kali ini kesombongan mereka ditunjukkan dalam upaya mereka untuk membungkam orang-orang yang mereka anggap sebagai orang luar. Upaya para murid untuk melindungi pelayanan Yesus menjadi penyebab kekhawatiran mereka. Yesus dikenal karena mengusir setan, dan Yesus memberikan otoritas yang sama kepada para murid, dan mereka terkejut ketika mereka melihat orang lain terlibat dalam pekerjaan semacam ini, dan mereka menyuruhnya untuk berhenti. Mengapa para murid mencoba menghentikan seseorang untuk berbuat baik dalam nama Yesus? Sekali lagi, kita melihat akar kesombongan ketika mereka menentukan bahwa hanya mereka yang berada di lingkaran dalam Yesus yang diizinkan untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Mereka menghentikannya karena orang itu tidak mengikuti kita. Orang itu bukan dalam kelompok kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita skeptis atau curiga terhadap apa yang dilakukan seseorang dalam nama Yesus, dengan menggunakan dalam nama Yesus, hanya karena mereka tidak terkait dalam kelompok eksklusif yang telah saudara bangun dengan tembok-tembok tinggi atas nama satu gereja, atas nama satu keluarga, atas nama satu suku, atas nama satu alma mater, dan sebagainya? Apakah kita juga sering tergoda untuk menilai tindakan dan motif orang lain hanya karena mereka bukan bagian dari kelompok kita? Apa tanggapan Yesus? Yesus menanggapi tindakan para murid. Yesus mengoreksi para murid. Yesus menggunakan semacam peribahasa untuk menegaskan maksudnya. Dia yang tidak melawan kita, dia di pihak kita. Perkataan Yesus ini mirip dengan Paulus mengenai berbagai alasan mengapa orang memberitakan Injil, dan Paulus bersuka cita ketika Injil diberitakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, penjelasan Yesus menjadi sebuah peringatan bagi mereka yang tergoda untuk membangun tembok di tempat yang tidak perlu. Kita harus jelas tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting, dan berhati-hati untuk tidak berpikir sempit. Sementara para murid bergumul dengan membangun tembok dan mendirikan hierarki, Yesus menghentikan segala godaan untuk memisah-misahkan orang berdasarkan ukuran pekerjaan seseorang. Mari Bapak Ibu, kita terkejut dan berubah. Jangan terlalu banyak merenung. Apakah pandangan Yohanes juga menjadi pandangan pribadi atau kelompok kita? Kita berasal dari kelompok yang memiliki kesamaan. Kita satu kelompok yang memiliki kegemaran yang sama. Kita satu kelompok yang berasal dari pendidikan yang sama. Kita satu kelompok yang sedang membangun tembok dan terus-menerus melanjutkan tradisi hierarki secara eksklusif dengan menutup dan melarang segala kemungkinan dari orang-orang di luar lingkungan atau kelompok kita. Mereka yang di luar, kita itu tidak berhak untuk melakukan kebaikan sekalipun atas nama Tuhan. Kita seringkali secara tidak sadar atau mungkin sebenarnya sadar mengatakan bahwa
Kita adalah kelompok pengikut Tuhan Yesus. Jadi hanya kamilah yang bisa mengusir setan seperti guru kami. Hanya kami yang bisa menyembuhkan orang sakit. Hanya kami yang bisa memajukan organisasi ini. Hanya kamilah yang memiliki kepintaran, kepandaian, keahlian, dan kedekatan dengan pemimpin kami. Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati. Dari mana eksklusivitas ini berasal? Sebagian berasal dari kesombongan bahwa hanya kita dan harus kelompok kita yang akan meneruskan hierarki kepemimpinan ini. Hanya kelompok kita yang bisa melakukan ini dan itu. Hanya kelompok kita yang boleh berjaya. Hanya kelompok kita yang bisa berbuat ini. Jangan orang lain. Tidak bisa orang lain. Tidak boleh. Orang lain tidak pantas. Orang lain tidak baik. Orang lain tidak layak. Orang lain tidak berguna. Orang lain hanya akan merepotkan. Orang lain hanya akan menyusahkan. Orang lain hanya akan bikin kacau. Orang lain hanya akan membuat semuanya jadi berantakan. Orang lain yang di luar kelompok kita tidak memenuhi syarat. Dan ada orang-orang yang memang akan menunjukkan iman mereka yang di luar sana. Justru mereka yang tulus. Mereka menyatakan iman mereka dengan cara-cara yang justru sederhana. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, berbagi secangkir air dengan seorang yang membutuhkan. Kita harus berhati-hati, Bapak, Ibu, Saudara, untuk tidak meremehkan pekerjaan iman yang sejati. Artinya, sekali lagi kita menekankan pentingnya kerendahan hati. Jangan tergoda untuk membangun tembok yang semakin eksklusif. Banyak kelompok Kristen yang jatuh ke dalam perangkat ini. Yesus melakukan pemberdayaan kepada orang lain melampaui apa yang kita pikirkan. Kita bisa bersinergi dengan orang lain dan dengan pihak manapun, karena setiap orang memiliki peran unik yang tidak dapat dilakukan orang lain. Bahkan kita mengetahui tema utama di seluruh Injil adalah bagaimana Tuhan seringkali bekerja melalui orang-orang yang disingkirkan, yang terbuang. Melalui perumpamaan kita lihat contohnya orang Samaria yang murah hati. Dan kemudian ia juga bekerja untuk orang-orang yang berbeda. Contohnya penyembuhan putri dari seorang perempuan Kanaan. Bisa kita lihat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21-28. Kuasa Tuhan tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu saja. Tuhan Yesus melihat apa yang menjadi komitmen seseorang dan melihat pemuridan dalam banyak cara. Yesus tampaknya berkata kepada Yohanes dan para rasul, ini bukan tentang kita. Yesus mengarahkan pandangan Yohanes dan para rasul pada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengusir setan dengan menggunakan namanya. Kerajaan Allah hadir ketika kebaikan dilakukan, ketika kebenaran diucapkan, ketika cinta kasih diupayakan dan dirasakan. Perspektif kita bisa sangat sempit. Apakah kita juga cenderung berpikir dalam perspektif kita dan mereka? Yesus meminta lebih untuk terbuka kepada mereka yang tampaknya berbeda dari kita. Dia melihat semua orang sebagai yang berbeda, unik, istimewa, layak untuk dimasukkan. Sedangkan kita banyak mencurigai orang yang bekerja untuk kebaikan sesama hanya karena mereka berasal dari sebuah partai atau komunitas atau suku yang berbeda dari kita. Kita akan mencoba mengenal sesama kita dari buahnya, bukan dari labelnya. Kita berusaha untuk fokus pada kesamaan, bukan pada hambatan. Para murid memikirkan perbedaan dan perbedaan. Yesus tidak mentolerir pandangan sempit mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam istirahat malam ini kita telah menemukan pelajaran daripada firman Tuhan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita mau saling merangkul, kita semua saling bekerja sama
mendatangkan kerajaan Allah bagi kebaikan untuk sesama kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menghadirkan kami semua dalam perbedaan. Namun kami semua sebagai pengikut Tuhan, dimanapun kami berada, saat ini kami pun percaya Tuhan terus memanggil kami, mengutus kami untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Dan Tuhan akan sanggupkan kami untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan. Dalam masa prapaskah ini Tuhan, kami juga tahu bahwa tidak mudah ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada penderitaan, ada pergumulan dan tantangan, ada banyak hambatan. Tetapi bersama dengan Tuhan yang melihat ketulusan hati dari umat-Mu terkasih, kami akan tetap terus bersama-sama dengan Tuhan melayani sesama kami, agar mereka semakin mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat yang akan tetap terus akan membuat mereka semakin mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika mereka saat ini pun sedang mengalami penderitaan, ketika saat ini pun mereka sedang bergumul. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi juru selamat bagi kita, bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk hikmat-Mu yang terus membangun iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.